Di sebuah planet yang telah menyaksikan ribuan tahun sejarah, di mana agama dan kepercayaan telah membentuk peradaban, muncul pertanyaan besar. Apakah agama masih relevan di masa depan? Dalam pencarian jawaban, kita harus menelusuri jalur-jalur yang kompleks, mulai dari perspektif filosofis, sains, budaya, hingga pendapat para ahli dan penulis. Mari kita mulai perjalanan ini, menyusuri lorong waktu dan pemikiran manusia, untuk memahami apa yang mungkin terjadi pada agama di masa depan. Selamat datang di Keranjang Sampah, tempat di mana pemikiran mendalam bertemu dengan ironi kehidupan. Di sini, kami menyelami dunia filsafat, menggali budaya, mengeksplorasi sains, dan mengungkap teori konspirasi yang tersembunyi. Topik-topik yang sering dianggap sampah oleh banyak orang, kami sajikan dengan cara yang apa adanya dan lugas. Siapkah Anda untuk membuang prasangka dan membuka pikiran? Mari bersama-sama kita jelajahi apa yang tersembunyi di dalam keranjang sampah. Agama, dalam esensinya, adalah sistem kepercayaan dan praktik yang menghubungkan manusia dengan yang transenden atau ilahi. Dari perspektif filosofis, agama telah menjadi jawaban atas pertanyaan eksistensial manusia. Filosof besar seperti Plato dan Aristoteles berbicara tentang keperluan manusia untuk mencari makna dan tujuan dalam kehidupan mereka, seringkali melalui entitas yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Plato, misalnya, dalam karyanya, Republik, memperkenalkan konsep dunia ide yang transenden, di mana segala sesuatu di dunia materi adalah bayangan dari bentuk yang lebih sempurna. Meskipun tidak secara eksplisit berbicara tentang dewa-dewi, gagasan Plato tentang kebenaran yang lebih tinggi dan dunia yang tidak terlihat menggemakan banyak tema agama. Aristoteles, di sisi lain, lebih rasional dalam pendekatannya, tetapi ia juga mengakui adanya penggerak yang tidak digerakkan, sebuah entitas yang menjadi sumber dari segala gerakan dan perubahan di alam semesta. Bagi Aristoteles, memahami alam semesta berarti juga memahami prinsip-prinsip transenden yang menggerakkannya. Namun, dengan berkembangnya pemikiran rasional dan sekularisme, muncul pertanyaan, apakah agama masih diperlukan? Filsuf seperti Friedrich Nietzsche mengklaim bahwa Tuhan telah mati, merujuk pada kematian relevansi agama dalam dunia yang semakin didominasi oleh sains dan rasionalitas. Nietzsche percaya bahwa manusia harus menemukan makna dalam kehidupan mereka sendiri tanpa bergantung pada kepercayaan supranatural. Sekularisme, yang memisahkan institusi agama dari negara, menjadi lebih dominan di banyak masyarakat modern. Sekularisme mempromosikan pemisahan antara kehidupan publik dan kepercayaan pribadi, memungkinkan masyarakat untuk berkembang tanpa campur tangan agama. Meski begitu, banyak filosof modern, seperti Charles Taylor dalam bukunya, A Secular Age, berargumen bahwa agama tidak akan sepenuhnya hilang. Ia percaya bahwa manusia akan selalu mencari sesuatu yang transenden, bahkan dalam dunia yang sekuler. Sains dan agama seringkali dianggap berada di sisi yang berlawanan. Namun, apakah benar demikian? Seiring kemajuan teknologi dan penemuan ilmiah, banyak yang bertanya-tanya apakah agama akan tergantikan oleh sains. Beberapa ilmuwan, seperti Richard Dawkins dalam bukunya, The God Delusion, berpendapat bahwa sains menawarkan penjelasan yang lebih rasional dan empiris tentang alam semesta, sehingga membuat agama menjadi usang. Dawkins, seorang biolog evolusi, melihat agama sebagai ilusi yang menghambat kemajuan pengetahuan manusia. Ia berargumen bahwa semua fenomena alam, termasuk asal-usul kehidupan, dapat dijelaskan melalui proses evolusi dan hukum alam. Bagi Dawkins, agama adalah produk dari naluri manusia untuk mencari pola dan tujuan, yang dapat digantikan dengan pemahaman ilmiah. Namun, ada juga pandangan yang lebih moderat. Ilmuwan seperti Albert Einstein pernah berkata, "Science without religion is lame, religion without science is blind." Pandangan ini menunjukkan bahwa sains dan agama bisa saling melengkapi.
Dalam banyak budaya, ilmuwan masih memegang keyakinan religius yang kuat, dan mereka melihat penemuan ilmiah sebagai cara untuk lebih memahami karya Sang Pencipta. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi kebangkitan minat dalam dialog antara sains dan agama. Filsuf dan teolog seperti John Polkinghorne, yang juga seorang fisikawan, berpendapat bahwa sains dan agama dapat saling memperkaya. Polkinghorne melihat alam semesta sebagai ciptaan yang rasional, yang dapat dipahami melalui hukum-hukum fisika, tetapi juga sebagai karya yang memiliki makna dan tujuan lebih dalam. Teknologi dan sains mungkin akan terus mengubah cara kita melihat dunia, namun ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains saja, seperti nilai moral, cinta, dan seni. Disinilah agama masih memainkan peran penting, memberikan makna di luar penjelasan ilmiah. Agama tidak hanya tentang kepercayaan, tetapi juga tentang identitas dan budaya. Dalam banyak masyarakat, agama adalah bagian integral dari tradisi dan warisan budaya. Misalnya, di India, agama Hindu tidak hanya sebuah kepercayaan tetapi juga cara hidup yang mempengaruhi segala aspek kehidupan, dari festival hingga makanan dan pakaian. Di era globalisasi ini, di mana berbagai budaya bercampur dan berbenturan, agama seringkali menjadi penanda identitas yang kuat. Meski ada tren menuju sekularisme, terutama di negara-negara barat, kita juga melihat kebangkitan gerakan keagamaan di banyak bagian dunia. Fenomena ini menunjukkan bahwa bagi banyak orang, agama masih menjadi sumber identitas dan komunitas. Misalnya, dalam masyarakat Islam, identitas religius seringkali erat kaitannya dengan praktik sehari-hari dan hukum syariah. Di negara-negara Timur Tengah, agama memainkan peran penting dalam politik dan kehidupan sosial, menawarkan panduan moral dan hukum yang diikuti oleh jutaan orang. Namun, budaya juga berubah. Generasi muda yang tumbuh dalam dunia digital dan terhubung secara global mungkin mengembangkan pandangan yang lebih pluralistik dan toleran. Mereka mungkin tidak lagi mengikuti agama secara tradisional, tetapi mencari spiritualitas dalam bentuk baru, seperti meditasi, yoga, atau gerakan sosial. Media sosial dan internet telah menciptakan platform baru untuk ekspresi religius dan spiritual. Komunitas online memungkinkan orang untuk berbagi pengalaman dan ide tentang agama dan spiritualitas dengan cara yang tidak pernah mungkin sebelumnya. Ini menciptakan dinamika baru dalam cara agama dipraktikkan dan dipahami. Di sisi gelap, ada juga konspirasi dan ketakutan yang mengelilingi agama di masa depan. Teori-teori konspirasi seringkali muncul ketika ada ketidakpastian dan ketakutan terhadap perubahan. Beberapa orang percaya bahwa ada upaya sistematis untuk menghapus agama dari masyarakat, terutama oleh kekuatan global yang tidak terlihat. Teori konspirasi mengenai agama seringkali berakar pada ketakutan kehilangan identitas dan kendali. Misalnya, teori konspirasi tentang New World Order seringkali mencakup gagasan bahwa elit global berusaha untuk menggantikan agama tradisional dengan ideologi sekuler yang homogen. Ketakutan ini seringkali tidak berdasar dan berakar pada ketidakpastian akan masa depan. Namun, mereka menunjukkan betapa dalamnya ikatan emosional manusia dengan agama. Ketika dunia berubah dengan cepat, beberapa orang mencari penjelasan yang sederhana dan konspiratif untuk menghadapi kompleksitas tersebut. Namun, agama juga menunjukkan ketahanannya terhadap teori-teori konspirasi ini. Banyak tradisi agama memiliki mekanisme internal untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Misalnya, ajaran tentang apokalips dalam agama Kristen dan Islam menawarkan narasi tentang akhir zaman yang memberikan makna dan harapan bagi para pengikutnya dalam menghadapi ketidakpastian global.
Para ahli dari berbagai bidang memiliki pandangan yang beragam tentang masa depan agama. Sosiolog seperti Peter Berger awalnya berpendapat bahwa modernisasi akan membawa pada sekularisasi, tetapi kemudian ia merevisi pandangannya, menyadari bahwa modernisasi juga bisa membawa kebangkitan agama. Peter Berger, dalam bukunya, The Sacred Canopy, awalnya mengemukakan bahwa modernisasi akan mengikis otoritas agama. Namun, ia kemudian mengakui bahwa modernisasi juga menciptakan kondisi untuk kebangkitan agama, terutama dalam bentuk gerakan-gerakan revivalis dan fundamentalis. Para sosiolog lainnya, seperti Rodney Stark dan Roger Finke, berargumen bahwa pasar agama yang kompetitif dapat memperkuat kehadiran agama dalam masyarakat. Dalam bukunya, The Churching of America, mereka menunjukkan bahwa ketika agama bersaing untuk pengikut, mereka cenderung lebih dinamis dan adaptif. Sejarawan seperti Yuval Noah Harari dalam bukunya, Sapiens, melihat agama sebagai salah satu narasi besar yang membentuk sejarah manusia. Ia berargumen bahwa sementara narasi ini mungkin berubah, kebutuhan manusia untuk menemukan makna melalui cerita mungkin tetap ada. Harari menunjukkan bahwa agama adalah salah satu cara manusia menciptakan tatanan sosial dan moral yang memungkinkan kerja sama dalam skala besar. Bahkan jika bentuk tradisional agama berubah, kebutuhan untuk narasi kolektif yang memberikan makna dan kohesi sosial kemungkinan besar akan tetap ada. Dalam ranah psikologi, Carl Jung berpendapat bahwa agama adalah manifestasi dari kebutuhan psikologis manusia untuk menemukan makna dan menghadapi ketakutan akan kematian. Meskipun bentuk agama mungkin berubah, kebutuhan ini mungkin tetap ada. Psikolog modern seperti Jonathan Haidt menunjukkan bahwa pengalaman religius dapat memberikan manfaat psikologis yang signifikan, termasuk perasaan keterhubungan, tujuan, dan kesejahteraan emosional. Haidt berargumen bahwa praktik-praktik religius dan spiritual dapat memenuhi kebutuhan manusia yang mendalam akan makna dan komunitas. Penulis fiksi dan non-fiksi seringkali memberikan pandangan yang mendalam tentang masa depan agama. Dalam novel-novel distopian seperti Brave New World, karya Aldous Huxley, kita melihat dunia di mana agama digantikan oleh teknologi dan kontrol sosial. Namun, meski dalam dunia ini, ada kehausan tersembunyi akan makna spiritual. Dalam Brave New World, Huxley menggambarkan masyarakat yang sangat terkontrol, di mana agama tradisional telah digantikan oleh kultus konsumerisme dan hedonisme. Namun, tokoh-tokoh dalam cerita ini tetap mencari makna di luar kenikmatan material dan menemukan nilai dalam pengalaman spiritual yang lebih dalam. Penulis distopian lainnya, seperti George Orwell dalam 1984, juga mengeksplorasi tema serupa. Meskipun fokusnya lebih pada totalitarianisme politik, ada elemen di mana kontrol sosial mencoba menggantikan kebutuhan spiritual manusia dengan ideologi negara. Namun, perlawanan terhadap kontrol ini seringkali berbasis pada pencarian kebenaran dan makna yang lebih dalam. Penulis seperti Karen Armstrong dalam bukunya, The Case for God, berargumen bahwa meski banyak yang meninggalkan agama institusional, ada kebangkitan minat pada spiritualitas dan pengalaman transenden. Ia berargumen bahwa manusia selalu mencari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, dan ini mungkin mengambil bentuk baru di masa depan. Armstrong menunjukkan bahwa pengalaman religius tidak harus terbatas pada dogma dan ritual tradisional. Banyak orang saat ini mencari pengalaman spiritual melalui praktik-praktik seperti meditasi, yoga, dan keterlibatan dalam gerakan sosial. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia akan makna dan keterhubungan mungkin menemukan ekspresi baru yang lebih sesuai dengan zaman modern. Di masa depan yang terus berubah, pertanyaan tentang relevansi agama tetap menjadi topik yang kompleks dan multifaset. Dari perspektif filosofis, sains, budaya, hingga pendapat para ahli dan penulis, kita melihat bahwa agama mungkin tidak sepenuhnya hilang, tetapi akan terus bertransformasi.
Mungkin agama tidak lagi dalam bentuk tradisional yang kita kenal, tetapi kebutuhan manusia akan makna, identitas, dan komunitas mungkin tetap ada. Dalam dunia yang semakin terhubung dan pluralistik, bentuk baru spiritualitas dan kepercayaan mungkin muncul, mencerminkan kompleksitas dan keanekaragaman pengalaman manusia. Agama, dalam segala bentuknya, tetap menjadi bagian penting dari narasi besar manusia. Dan saat kita melangkah ke masa depan, pertanyaan tentang relevansi agama akan terus menemani kita, mengingatkan kita akan pencarian abadi manusia untuk makna dan tujuan. Sebagai manusia, kita selalu mencari makna dan tujuan dalam hidup kita. Apakah itu melalui agama tradisional, spiritualitas modern, atau kombinasi keduanya, kebutuhan kita untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri tetap abadi. Di masa depan, bentuk dan cara kita menjalani agama mungkin akan terus berubah, tetapi esensinya sebagai sumber makna dan identitas akan tetap ada. Terima kasih telah menonton video kami. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Tuliskan di kolom komentar bagaimana pandangan Anda tentang masa depan agama. Kami sangat ingin mendengar pemikiran dan diskusi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.